Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan semua, kita bertemu lagi dalam perkuliahan terapi latihan 2 atau therapeutic exercise. Perkuliahan ini atau mata kuliah ini merupakan mata kuliah dengan bobot 2 SKS yang dilakukan dalam bentuk teori serta praktikum. Total pertemuan dalam perkuliahan ini adalah 14 pertemuan. Dan saat ini kita memasuki pertemuan ke-13 dengan topik program latihan pada kondisi pasca fraktur. Adapun CPMK dari topik ini yaitu mahasiswa mampu memahami dan mengaplikasikan latihan pada kondisi pasca cedera maupun fraktur atau artroplasti. Sedangkan sub CPMK yaitu mahasiswa mampu memahami konsep dan latihan pada kondisi pasca fraktur. Setelah perkuliahan ini sebagai indikator, mahasiswa harus mampu menjelaskan proses dan juga jenis-jenis fraktur. Kemudian mahasiswa juga mampu memahami dan menjelaskan fase dari bone healing, serta mahasiswa mampu menyusun dan mengaplikasikan program latihan pada kondisi pasca fraktur ataupun artroplasti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya kawan-kawan. Gimana keadaannya? Alhamdulillah sehat ya. Oke, saat ini kita masuk ke pertemuan ke-13 dan topik kita yaitu program latihan pada kondisi pasca fraktur ya. Adapun untuk materi sendiri kawan-kawan bisa membaca di laman LMS kita yaitu Sepada UMS ya. Silahkan dilihat materi yang ada di sana ya. Harapannya sebelum perkuliahan ini teman-teman sudah membaca materi yang ada di Sepada. Gitu ya. Oke, topik kita ya tadi adalah program latihan pada kondisi pasca fraktur. Nah, sebelum kita masuk dalam topik pembahasan kita dan juga praktiknya, fraktur itu apa sih dan ada enggak yang pernah mengalami fraktur? Nah, ada yang pernah mengalami fraktur enggak? Pernah fraktur? Fraktur? Oke, fraktur pada tulang ya, bukan pada yang lain ya. Hati gitu enggak ya? Oke. Pada tulang apa mas yang fraktur, yang patah? Klavikula. Sama? Pada tulang di radius ya. Oke. Nah, fraktur itu sendiri apa sih? Gimana? diskontinuitas pada tulang atau terputusnya fragmen pada tulang. Oke, good. Jadi tubuh kita itu kan tersusun oleh soft tissue dan hard tissue. Ya kan? Soft tissue yang kita sudah bahas kemarin yang mengalami cedera bisa tear, bisa ruptur ya atau robek ya misalnya pada otot, pada tendon, pada ligamen ataupun pada meniskus ya. Nah, sedangkan pada hard tissue ini adalah tulang ya pada tubuh kita, hard tissue-nya adalah tulang. Nah, tulang ini dia mengalami fraktur atau secara umum orang mengenal istilah patah ya, patah tulang, fraktur. Nah, seperti yang disampaikan oleh temannya tadi bahwa fraktur adalah diskontinuitas, artinya terpisah, terputus fragmen penyusun jaringan kerasnya itu atau tulangnya itu, ya. Nah, kira-kira apa saja yang bisa menyebabkan terjadinya fraktur itu? Ya, silakan. Kecelakaan, benturan, cedera pada saat olahraga ya, mungkin olahraga yang sifatnya kontak, tubrukan, bukan hanya jaringan lunak yang mengalami cedera tapi jaringan keras pun ikut patah karena saking kuatnya bentuk traumanya atau tubrukannya ya. Kecelakaan, jatuh ya, seringkali pada kondisi lansia itu yang paling mengganggu adalah kondisi gangguan keseimbangannya goyah, jatuh ya, sehingga fraktur juga banyak terjadi pada kondisi lansia. Walaupun tidak menutup kemungkinan di kondisi-kondisi kita ya yang masih usia remaja ataupun dewasa ini atau usia-usia produktif juga mengalami fraktur. Nah, secara umum tubuh manusia ya secara fisiologis itu akan melakukan reparasi ketika terjadi kerusakan baik pada jaringan lunak, pada jaringan saraf maupun pada jaringan keras atau tulang ini. Nah, tubuh itu udah otomatis. Inilah salah satu bentuk dari luar biasa ciptaan Tuhan ya. Jadi
secara otomatis tubuh itu akan memperbaiki. Jadi kalau kita dilakukan sayatan, itu akan nutup juga, ya. Karena manusia itu makhluk hidup, dia ada regenerasi sel, ya, ada perbaikan jaringan, ya. Begitu juga pada tulang, ketika dia fraktur, maka tulang ini pun tetap akan nyambung. Tetap akan nyambung selama kondisi nutrisinya memenuhi, ya, secara usia juga masih memungkinkan, tidak ada faktor pengganggu atau kondisi-kondisi penyerta. Dia akan nyambung, ya. Nah, kemudian fase penyambungan tulang, mau di tulang bagian manapun, ya, sebenarnya selalu sama fasenya. Dia akan meliputi fase hematoma, ya, pecah pembuluh darahnya, pendarahan. Kemudian dia akan masuk ke fase proliferasi, ya, udah mulai berkurang udemnya atau bengkaknya. Kemudian pertumbuhan kalus, ya, dimulai nyambung, tulang yang patah tadi dia akan mulai nyambung, ya. Kemudian nanti akan terjadi pemadatan, ya, konsolidasi, kemudian terjadi remodeling, pembentukan tulang seperti kondisi semula. Nah, ini sudah sesuatu yang otomatis sebenarnya. Terus fungsinya kita sebagai fisioterapis apa? Nah, kan pertanyaan itu. Kan bisa nyambung sendiri, Pak. Bone healing bisa nyambung. Jaringan lunak robek bisa nyambung, luka bisa nutup. Terus fungsinya fisioterapis apa? Nah, tentunya fisioterapis di sini memiliki peran untuk mengarahkan agar perbaikannya itu sempurna, ya, perbaikannya juga tidak merubah alignment atau strukturnya, ya, serta perbaikannya itu juga dalam waktu yang sesuai, tidak terlambat perbaikannya. Nah, banyak kita lihat mungkin di berita-berita, kalau teman-teman searching di Google itu, penanganan fraktur yang salah di awal, ya, fraktur maupun cedera yang salah di awal malah memperburuk kondisi. Ya, jadi kalau kita lihat di beberapa berita, orang mungkin fraktur, ya, dengan berbagai macam bentuk patahan. Ada yang sederhana, ada yang patahannya itu mungkin komplit, sehingga perlu dilakukan pembongkaran, pembersihan fragmennya, nanti tulangnya akan terpisah dan nanti akan lebih lama lagi fase penyambungannya karena lebih jauh space-nya. Ada yang dia sifatnya tuh hanya retak, ya, retak ataupun mungkin fraktur tapi masih dalam kondisi yang masih segaris, ya, tidak sampai terjadi twist, ya, perputaran, ya, sehingga yang seperti ini mungkin cukup dilakukan kalau memang berubah, ya, direposisi, kemudian dilakukan imobilisasi, ya. Nah, jadi ada banyak sekali bentuk patahan tulang, ya. Nah, salah satunya misalnya green stick, ya. Kemudian bentuk patahan tulang yang bentuknya spiral, dia muter, ya. Ada yang bentuk patahannya lagi bermacam-macam. Nah, penanganan fraktur sendiri, ya, itu juga terbagi lagi. Tidak semua orang fraktur akan dilakukan penanganan yang sama, ya. Tentunya melihat juga kondisi patahannya, ya. Selain tadi bentuk patahannya, juga frakturnya itu sifatnya open atau close. Nah, kira-kira kalau fraktur yang open itu yang seperti apa sih? Silakan, ada yang bisa? Oke, gimana fraktur open? Fraktur open itu yang patahan tulangnya itu sampai Keluar. Oke, jadi bagus, ya. Jadi menembus kulit atau skin, open, terbuka sampai merobek skin, ya. Sedangkan ada yang frakturnya close, tertutup, masih di dalam tubuh, ya, tidak sampai merobek kulit, ya. Nah, jadi prinsip penanganannya itu dibedakan, ya, berdasarkan kondisi bagaimana patahannya, lalu jenis frakturnya open atau close, ya, sehingga nanti ini cukup dengan dilakukan reposisi, ya, lalu diimobilisasi. Nah, imobilisasi, ya,
Artinya bagian yang fraktur itu tidak untuk digerakkan. Di kondisi fraktur, khususnya dirawat inap ya, kondisi inpatient, kita akan simulasikan. Saya minta satu orang dulu, silahkan. Oke, yuk silahkan tiduran sini, ya. Nah, kita anggap ini kondisi fraktur misalnya pada tibia misalnya ya, tibia kanan, ya, tibia dextra, gitu ya. Nah, satu hal yang perlu diingat kawan-kawan, pasien kondisi bedah ortopedik, tolong manajemennya jangan disamakan dengan kondisi kelumpuhan neuromuskuler. Kalau yang kemarin kita bahas misalnya pasien pasca stroke, kita pengen membangunkannya, mendudukkannya kan, kita miringkan gitu kan, ya. Kalau kondisi bedah ortopedik ndak bisa. Kalian bayangkan aja, ini lagi ada habis operasi incisi, lalu kalian mau tekuk, wah pasti pasiennya jerit. Kalian mau tekuk seperti ini yang satunya, lalu kalian tindihin gini kayak pasien stroke kemarin, ketindihan pasti jerit. Wong kesenggol dikit aja pasiennya jerit kok, ya. Nah, maka dari itu manajemennya tolong berbeda, jangan disamakan. Nah, ini fraktur nih, ya. Kira-kira manajemen apa yang bisa kita lakukan pada kondisi fraktur ini? Atau kita mau ngapain pada kondisi pasien yang fraktur ini? Misal, sejak kapan sih? Nah, sejak kapan sih kita perlu melatih pasien? Sejak kapan kita harus melatih pasien? Gimana? Sesegera mungkin. Oke, segera mungkin ya. Ya. Jadi tadi saya bilang bahwa kondisi pasien sekarang itu tidak usah terlalu banyak rest, ya. Sesegera mungkin. Habis operasi kemarin, hari ini Anda diminta untuk ke Bangsal memberikan latihan. Nah, di situ Anda sudah bisa melatih sejak hari pertama. Jadi jangan terlalu menunda-nunda waktu, gitu. Nah, latihan apa yang bisa kita lakukan? Kita bisa memberikan latihan yang pertama di bed, ya. Nah, misal kita datang nih ya, pasien. Kita harus lihat dulu nih kondisinya, vital sign-nya bagaimana, tingkat kesadarannya bagaimana, memungkinkan nggak untuk dilakukan latihan. Pasien pasca operasi biasanya seperti apa? Masih bawaan anestesi kan, masih lemah, mungkin juga kesadarannya kurang, ngantuk ya, kondisi kesadarannya ya mungkin somnolen seperti itu ya. Dia bisa dibangunkan, ya bisa dia dibangunkan, tapi biasanya ngantuk tidur lagi gitu ya. Nah, kita bangunkan dulu ya. Selamat pagi Pak. Pak, nah kita bangunkan dulu nih, dan kemudian kalau dia sudah merespon, baru kita ajak ngobrol dulu, kita jelaskan kita ini siapa, jangan ujuk-ujuk Anda langsung megang, ya. Kita jelaskan dulu, Pak, saya Arif sebagai fisioterapis. Nah, hari ini kita mau latihan pada kondisi kaki Bapak yang kemarin katanya habis fraktur ya, patah, lalu dilakukan operasi ya tadi malam. Nah, jadi kita mau perkenalan dulu dong, jangan langsung pegang. Kita akan coba nih bagaimana membuat pasien ini melakukan kontraksi statik ya. Nah, Pak, mohon maaf, ini kan memang nyeri banget ya, nyeri banget ya karena habis patah dan juga habis operasi. Nah, tapi coba tekan, tangan saya ada di bawah lutut Bapak ya. Coba Bapak tekan lagi, tekan yang kuat, tekan terus, tekan. Nah, ini kan dia kontraksi nih, statik, nggak ada gerakan ya. Nah, prinsipnya gini, area yang incisi, yang fraktur, yang ada lukanya, itu kontraksinya statik. Area yang lain, nah jari-jari, area yang sini, lengan, itu diaktifkan ya, yang sifatnya aktif, ya kontraksi yang ada gerakan sendi ya. Nah, jadi area yang sini dia statik tadi. Pak, yang jari-jari sini, coba digerakkan ya, cengkrem, buka, cengkrem, buka. Nah ya, lalu coba tungkai yang sini, coba tekuk Pak, tekuk, oke, yuk luruskan, oke, tekuk lagi,
Oke, luruskan. Nah, coba Pak ya, tarik napas yang dalam. Nah, kita berikan latihan breathing juga sekaligus menggerakkan ekstremitas atas. Ya, Pak, tarik napas yang dalam sambil angkat tangannya, bisa? Lurus? Bisa? Oke, yuk. Tarik napas yang dalam. Oke, turunkan. Nah, angkat lagi. Oke, turunkan. Nah, ya, kalau hari pertama biasanya latihannya masih di bed. Hari kedua gimana? Hari kedua juga masih di bed, tapi bisa kita tambahkan latihan yang sifatnya range of motion exercise. Dikit aja, nggak usah jauh-jauh, ya kan masih nyeri, masih ada incisi. Ya, tekuk dikit. Nah, luruskan lagi. Ya, kalau kalian mau pegang handling, tolong pikirkan ini tulangnya fraktur. Kalau Anda pegang di bagian sini, ini akan jadi beban, malah jadi refraktur. Maka kalian punya dua tangan, silahkan pakai untuk handling ini. Nah, mungkin abduksi juga keluar bed, ya. Ya, keluar bed. Oke, tutup. Nah, seperti itu. Ya, hari ketiga biasanya sudah persiapan untuk latihan keluar dari bed ya, jalan pakai krek. Tentunya kita harus ajarkan dulu cara penggunaan kreknya seperti apa. Nah, sekarang ada pertanyaan? Gimana? Ya? Bagaimana sih caranya kalau misalnya kita menggunakan krek, tapi itu digunakan di tangga dengan naik turun itu? Oke, nanti akan kita bahas setelah penggunaan krek. Nah, sekarang kawan-kawan tolong lakukan dulu praktik di bednya masing-masing, berpasangan dengan kawannya, lakukan latihan di bed ya, static contraction ya, latihan gerak pada ekstremitas yang lain, latihan pernafasan, breathing ya. Setelah itu baru kita lakukan latihan untuk keluar kakinya dari bed ya. Silahkan, yuk. Kawan-kawan, sebelum praktik ya, tolong pahami dulu yang terpenting bukan sekedar kita melakukan latihan pada pasien, tapi juga etika, attitude ya. Selalu perhatikan pasiennya, responnya, reaksinya, dan juga tahu pasiennya, kenalan ya, dan juga tentunya mohon izin sebelum melakukan tindakan. Silakan sekarang kalian lakukan static contraction. Kita sepakati dulu nih, yang fraktur adalah tungkai, misalnya tibia gitu ya. Kalian lakukan static contraction untuk area sekitar tibia, dan juga regio yang lain silahkan lakukan free active movement ya, gerakan-gerakan yang free ya pada tungkai yang kontralateralnya, ekstremis atas, dan juga latihan breathing. Yuk, silahkan. Jadi yang ini diminta untuk gerak ya, karena yang patah kan sini, yang sini mungkin dia untuk nekuk ya, ini fleksi mungkin nggak bisa karena kan ototnya akan ketarik. Tapi kalau yang jari-jari kan dia bisa ya. Nah, sini kontraksikan, tujuannya apa tadi? Muscle pump, ya kan? Pumping reaction agar yang tadi bengkak, udem kembali ke proksimal ya, dan juga meningkatkan pain thresholdnya ya, sehingga tonusnya meningkat, nyerinya akan tereduksi. Awal-awal dia pasti akan ngeluh nyeri, tapi lama-lama biasanya dia sudah mulai berkurang nyerinya, gitu. Ini yang fraktur yang mana? Fraktur yang kiri ya, oke. Di tungkai yang satunya digerakkan ya, oke. Jangan lupa jari-jari boleh gerak nggak? Boleh. Bisa aja ya. Sekarang jadi menggerak jari-jarinya. Satu, dua, tiga. Kontraksi lagi. Ingat, manajemen pasien pasca bedah ortopedik ya, manajemen pasien bedah ortopedik pasca operasi fraktur gini jangan disamakan dengan manajemen pasien yang mengalami kelumpuhan karena kondisi neurologi. Nggak perlu dimiring-miringkan, nggak ya, dia langsung berdiri, langsung duduk aja bisa nih, duduk, oke, nggak ada masalah ya. Nah, kita mau ngeluarin gimana? Nah, ini yang perlu kita bantu, keluarkan dulu, yuk, geser pelan-pelan, oke. Nah, taruh dulu di sini, ya, taruh dulu di sini, ya. Biasanya keluar dari itu hari ketiga, ya, hari ketiga. Sekaligus juga kita kenalkan karena ini adalah ekstremitas bawah. Fungsi ekstremitas bawah untuk apa? Untuk berjalan, kemampuan mobilitasnya. Kita perlu kenalkan dengan alat bantu jalan. Nah, kalau usia-usia remaja, usia-usia dewasa, pakai krek, oke. Tapi kalau udah lansia, cocoknya pakai walker
Nah, oke. Ini walker. Ya kan? Ya, walker ya. Nah, biasa kan digunakan untuk lansia nih yang cocok nih. Pasca artroplasti juga biasanya walker. Ya. Nah, kemudian ini tripod. Ya jarang sih kalau fraktur pasca fraktur pakai tripod, jarang karena kurang stabil karena hanya satu sisi. Biasanya untuk kondisi pasca stroke seperti itu. Nah, ini krek ya. Kita gunakan double krek sepasang. Nah, tolong perhatikan ketika memberikan penjelasan, tolong perhatikan juga ini kreknya sudah sama belum. Oke ya. Nah, ini sudah yang sama. Kemudian sesuaikan panjangnya. Sesuai enggak? Jadi kalau sekarang krek bisa disetel ya. Sudah sesuai belum? Nanti sesuaikan dengan pasienmu juga. Ya. Nah, jadi sebelum kita latih dia untuk jalan, kita jelaskan dulu nih. Tumpuannya bukan di aksila, bukan di ketiak ya. Jadinya bungkuk nanti dia, bungkuk. Tumpuannya ada di hand, tangan. Tumpuannya ada di sini. Ya. Ya. Kemudian berdirinya juga. Jadi sebelum jalan itu pastikan berdirinya udah bener. Berdirinya tolong jangan sejajar dengan kreknya. Ini resiko bisa jatuh. Jatuh ke depan atau jatuh ke belakang. Tapi krek ada di depan. Kemudian posisi krek sejajar. Ya, ini sejajar. Sejajar. Jangan salah satu lebih maju. Nanti resikonya apa? Kalau numpu, twist, muter. Ya. Nah, kemudian jangan terlalu mepet. Nggak bisa lewat nanti. Ya. Juga jangan terlalu lebar. Ya, takutnya nyungsep, licin. Nah, kita jelaskan dulu nih pada pasien cara berdirinya. Ya, Pak, nanti tumpuannya di tangan. Ya. Jangan di aksila, jangan di ketiak ya. Kemudian ini berdirinya jangan sejajar, takutnya nanti jatuh, goyah ya. Kemudian ini agak ke depan dan sejajar ini ya, jangan salah satu lebih maju. Ya, jadi nggak boleh sejajar dengan kaki, agak lebih ke depan dan kedua kreknya ini segaris ya, segaris ini ya. Nah, kemudian jangan terlalu lebar, jangan terlalu sempit juga. Seperti itu. Kira-kira ada yang mau coba? Silahkan, mau coba? Monggo. Ya. Nah, yuk coba. Sesuaikan dulu kreknya, panjangnya. Setel dulu. Mungkin naik. Nih, kayaknya cocoknya nih. Oh, masih kurang nggak? Kurang, naikkan lagi. Panjangin lagi satu. Panjangin lagi satu. Satu lagi. Pencet dua-duanya. Nah. Nah, oke. Ya. Coba aja dulu. 2 point gate. Tumpuan di tangan ya, tumpuan ada di tangan ya. Kita mau jalannya apa? Non weight bearing misalnya. Berarti digantung. Oke. Nah, ini di apa jepit. Ketiak itu gunanya untuk menjepit ya. Bukan untuk tumpuan, tapi untuk jepit. Nah, taruh. Nah, mau swing atau shuffle, mau melewati krek apa enggak gitu aja. Jangan berhentinya di tengah-tengah. Ya, coba melewati misalnya, langsung nyut. Oke. Nah, lagi. Nah, yang paling gampang tuh melewati. Maka kamu bisa ajarkan ke pasien. Kita nggak mungkin mengajarkan 2 point gate, 3 point gate kita ajarkan ke pasien. Kita ajarkan mana yang kira-kira paling gampang. Yang paling gampang apa? Yang paling gampang biasanya 2 point gate swing. Paling gampang itu. Kalau awal-awal dia masih takut, biasanya dia tidak berani melewati krek. Dikit-dikit jaraknya. Tapi kalau sudah ya katakan pro gitu ya. Pasien pro gitu ya, pro player gitu ya, pro pasien gitu. Dia cepet sekali. Kita bikin lomba 17-an, lomba lari pakai krek bisa ya. Nah. Oke, coba non weight bearing ya. Gak usah kaku, yuk langsung aja. Oke. Nah, tadi pertanyaannya adalah gimana nih? Kita kan nggak selamanya jalannya lurus, datar. Gimana kalau ada tangga? Nah, naik dan turun tangga perlu kita ajari. Maka kita perlu tanya, Pak, di rumah ada tangga nggak? Atau gimana kondisi rumahnya? Oh, ada tangga. Nah, kita perlu ajari.
ya lingkungan kerja, mungkin ada tangganya gitu ya. Nah, oke. Kita akan lakukan praktik naik dan turun tangga. Ya. Sebelumnya ada pertanyaan lagi? Atau ada yang mau nyoba? Silahkan. Itu ada krek, kalian bisa lakukan latihan jalan di sini. Monggo. Pakai kreknya. Yuk, silahkan diambil. Kayaknya kurang panjang lagi deh. Ketiakmu tuh pas buat jepit. Ya. Yuk, disetel dulu panjangnya. Pastikan pegangannya sama ya, tingginya ya. Ya. Oke. Ini. Oke, naruhnya jangan mepet-mepet ya. Oke, plek. Oke, langsung tumpuan di tangan. Yuk, angkat badannya, lewati. Oke, lagi angkat badannya, lewati. Oke, dah putar balik. Nah, putar balik. Oke. Taruh krek, kaki melayang. Nah, mau parsial apa non? Kalau parsial tadi gimana? Jinjit, kan? Kalau non gimana? Gantung. Oke? Nah, kawan-kawan, kita perlu menganalisa juga dia itu berjalannya itu simetris enggak. Seringkali dia miring. Nah, ya, ingat prinsip fisioterapi tidak hanya manajemen area yang dia keluhkan, tapi juga manajemen atau jaga area yang lain jangan sampai muncul masalah dan juga menghindari masalah lanjutan. Nah, jangan sampai karena dia sering numpunya di satu sisi, tubuhnya malah miring, ya, malah beresiko pelviknya tilting ke samping, vertebranya miring, ya. Nah, ya. Jadi kita juga harus melihat postur dia. Jangan sampai dia membungkuk juga, maka tumpuan itu di hand, bukan di aksila. Jangan sampai dia kifosis, ya. Oke, seperti itu. Oke, nah kawan-kawan, kita sudah melakukan praktik ya. Kita sudah mempraktikkan bagaimana manajemen pasien mulai dari kondisi dia di bed, latihan hari pertama, kedua, hari ketiga biasanya sudah keluar dari bed, kasih alat bantu jalan, kemudian dia latihan jalan hari keempat, biasanya rawat inap itu nggak panjang ya, hari kelima mungkin sudah bisa pulang ya. Nah, prinsipnya adalah latihan sejak dini. Nah, kawan-kawan, tadi ya di awal sebagai indikator kita harus bisa ya setelah perkuliahan ini mengenal macam-macam bentuk patahan tulang ya, kemudian juga mengenal fase-fase perbaikan tulang ya, mulai dari hematoma, proliferasi, pertumbuhan kalus, pemadatan sampai dengan remodeling ya, ada peran-peran dari osteoblast dan osteoklas juga di situ ya, kemudian kondisi-kondisi yang menyertai fraktur dan bagaimana memanajemen kondisi fraktur itu sendiri baik ekstremitas atas maupun ekstremitas bawah. Kalau spine ya tulang belakang berbeda lagi nanti manajemennya ya, seperti itu. Nah, setelah perkuliahan ini kalian bisa melakukan praktik mandiri dan juga kalian akan menulis laporan praktikum yang nanti akan dikumpul dalam LMS kita ya, pada pengumpulan laporan praktikum untuk topik mata kuliah ini atau pertemuan hari ini ya. Silahkan nanti laporan praktikum dikumpul di Spada. Seperti itu. Mungkin jika tidak ada pertanyaan kita cukupkan ya. Terima kasih atas partisipasinya hari ini. Sampai jumpa dalam perkuliahan berikutnya ya. Sehat selalu semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.